metodologi, menjadi perspektif, dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Ketika dalam membuat hukum, melaksanakan hukum menjadi tumpuan bagi aparat untuk berpikir untuk melaksanakan hukumnya. Menurut Profesor Muhammad Daltali. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum. Pikiran dasar bersifat umum merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret. Jadi sebelum jadi aturan yang konkret ada pertimbangan-pertimbangan abstrak terlebih dahulu yang melatar belakanginya. Ini terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum. Jadi ya sebelum, kalau dalam fikih itu ya asas ini adalah kaidahnya. Makanya kita jangan terjebak pada aturan-aturan fikih saja. Kita langsung lihat kaidah-kaidah fikihnya bagaimana. Dalam fikih ya, kalau dalam aturan hukum kita juga jangan terjebak pada adanya perintah larangan yang ada dalam aturan regulasi. Tapi tanpa kita melihat asas-asas yang melatar belakangnya. Nah ini menjadi panduan kita agar tidak sesat berpikir dalam membentuk logika hukum kita. Asas terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Nah, jadi ini melatar belakangnya adanya pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan dan putusan hakim atau jurisprudensi. Next. Simpulan dari definisi atau pengertian asas hukum tadi. Asas hukum merupakan landasan pembentukan hukum positif. Membentuk aturan hukum positif yang jus constitutum. Kita melihat landasannya dulu, kaidahnya dulu, fondasinya terlebih dahulu. Apa itu? Jadi asas. Asas itu fondasinya. Nah, fondasi ini sebagai pembentuk, sebagai dasar rancang bangun, sekaligus menjadi desain dari sebuah rancang bangun konstruksi hukum. Misalnya rumah, ya asas ini desainnya, tidak hanya fondasi tapi juga desainnya. Kemudian dalam asas terkandung cita-cita atau idealitas yang hendak diraihnya. Sudah diterangkan tadi cita-cita, idealitas. Kemudian asas merupakan persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Asas ini merupakan sumber hukum material. Ya, sumber hukum material di sini adalah hal-hal yang sifatnya substantif, bukan masalah prosedur. Kalau prosedur itu nanti mengarahnya ke formil. Prosedur, mekanisme, tata cara itu ke arah hukum formil. Tetapi kalau hukum material mengarah ke substansi, aturan, perintah, larangan, supaya meraih apa yang seharusnya dilakukan sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Itu ya, hal yang hukum yang material atau substantif. Jadi asas hukum merupakan fundament sistem hukum, bersifat umum dan menjadi dasar bagi sistem hukum. Sistem, singkat sistem. Nama sistem ini rangkaian komponen, satu set rangkaian komponen yang terpadu, yang terintegrasi komponennya satu sama lain, elemen atau unsur-unsurnya terintegrasi satu sama lain untuk mengarah pada tujuan yang diinginkan, dan mengarah pada tujuan, yaitu sistem hukum. Dan asas hukum ini fundament, rancang bangun, desain lah intinya. Desain ketika masing-masing komponen ini terkait satu sama lain, baik dari legal structure-nya, lembaga-lembaga hukum maupun norma-normanya berpadu menjadi satu, dari unsur legislatif, eksekutif, sama yudisial berpadu menjadi satu, menghasilkan norma-norma, regulasi maupun yang hakim jurisprudensi. Semua hukum-hukum ini menjadi sistem yang tidak terpisahkan dan bekerjasama untuk mengarah pada tujuan hukumnya: keadilan, kesejahteraan, kemudian kepastian hukum, ketertiban umum, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke. Bedanya asas hukum dengan aturan hukum ya jelas. Kalau asas itu abstrak, kalau aturan itu konkret. Kemudian asas hukum cakupannya luas, kalau aturan hukum sempit atau khusus. Dia dapat langsung diterapkan pada peristiwa konkret, karena ini kaidah dalam pembuatan hukum, pembuatan aturan itu, kemana kaidah fikihnya. Aturan hukum itu fikihnya. Ini baru diterapkan pada peristiwa konkret. Kemudian tidak kehilangan masa berlakunya. Berarti evergreen. Tidak kehilangan masa berlakunya.
Nah, jadi tidak terbatas pada diundangkan atau tidak diundangkan. Tapi kalau ini terbatas pada regulasinya. Ketika digantikan oleh aturan yang baru ya kehilangan masa berlakunya. Kemudian berdampingan dengan asas yang lain. Nah, kemudian yang ini bisa saja bertentangan dan saling mengesampingkan satu sama lain. Gitu. Next, coba. Fungsi asas bagi pembentukan hukum. Nah, fungsinya, ingat fungsinya. Kalau fungsional. Nah, fungsinya apa? Menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang. Dari pengertian tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa asas juga menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang. Ini berarti apa? Yang satu terkait dengan regulasi. Terkait dengan regulasi, pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mencermatkan interpretasi atau penafsiran. Nah, penafsiran undang-undang maupun penafsiran ketika ada sengketa terkait dengan hukum. Dan ini hakimlah yang akan menentukan benar atau tidaknya tafsiran tersebut ketika dihadapkan pada satu masalah. Kemudian membantu pembentukan analogi. Analogi itu kias. Pembentukan analogi, pengkiasan. Kemudian membantu memberikan koreksi terhadap perundang-undangan yang terancam kehilangan maknanya. Ya, ini yang poin 2, 3, 4. Terlihat sekali bahwa poin 2, 3, 4 lebih mengarah pada bentuk hukum yang namanya jurisprudensi. Masya Allah. Jurisprudensi. Aduh, nggak cukup ya. Lebih mengarah di sini aja. Lebih mengarah ke jurisprudensi. Bahasa Inggrisnya jurisprudensi. Aduh, nggak bisa ya. Prudensi istilahnya. Gitu. Yuk, next. Berarti tadi apa? Regulasi sama jurisprudensi. Itu fungsi dari asas bagi pembentukan hukum, mengarah ke regulasinya di kalangan legislatif dan eksekutif. Kalau jurisprudensi mengarah ke kewenangan yudisial atau kewenangan hakim ketika memutuskan perkara. Yuk, next. Klasifikasi asas hukum. Secara umum pada dasarnya asas hukum bisa dibagi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus. Umum jelas ini universal seluruh bidang ya, seluruh bidang hukum. Kalau khusus berkaitan dengan bidang hukum tertentu. Nanti kita lihat misalnya contoh-contohnya. Nah, di sini ditampilkan salah satu contoh. Kalau asas hukum umum restituto in integrum, bahwa norma hukum diberlakukan agar tatanan masyarakat yang sedang terganggu dapat kembali normal. Ya, ini pengaturan dalam hukum ini adanya, misalnya dalam adanya aturan pidana, pemidanaan, penalisasi seseorang, misalnya barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain dipidana, diancam dengan pidana hukuman mati atau seumur hidup. Nah, ancaman pidana ini sifatnya mengembalikan pada keadaan masyarakat yang sedang terganggu. Adanya pembunuhan ini sangat mengganggu masyarakat. Dan masyarakat normal bagaimana? Ini ketidaknormalannya ini harus dinormalkan terlebih dahulu. Gangguan ini dinormalkan. Tidak mengganggu bagaimana? Buat masyarakat jangan sampai terjadi peristiwa yang menghilangkan nyawa orang lain, apalagi dengan sengaja. Nah, ini fungsinya mengembalikan gangguan yang terjadi dalam masyarakat. Artinya masyarakat dan adanya pidana ini, masyarakat termotivasi untuk mewujudkan adanya ketertiban sosial, di mana menghargai nyawa orang lain dengan nyawanya saja, tapi juga harta miliknya, kepercayaannya, kesejahteraannya, pendapatnya. Nah, itu restituto in integrum. Kemudian asas hukum khusus, asas yang berhubungan dengan sebuah bidang hukum secara khusus. Contohnya adalah pacta sunt servanda, bahwa perjanjian ini mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Nah, jadi kalau ada dua orang membuat perjanjian, membuat kontrak, maka masing-masing pihak harus dianggap terikat pada aturan tersebut. Jadi isi kontrak ini berlaku bagi masing-masing pihak. Pihak pertama, pihak kedua harus terikat pada isi kontrak.
Nah, dan dunia internasional juga, kalau negara mengadakan fakta atau perjanjian bilateral misalnya, maka isi dari fakta tersebut mengikat bagi kedua belah pihak negara. Ini hanya terkait pada hukum perdata dan hukum internasional saja, tidak bisa diterapkan pada hukum pidana misalnya, tidak bisa. Ada perjanjian atau tidak, hukum adalah pihak yang berwenang mewakili kepentingan masyarakat umum. Kesepakatan tidak bisa diberlakukan kalau melanggar kewenangan negara sebagai pihak dalam hukum pidana. Hukum pidana masuk ke dalam koridor hukum publik, bukan hukum perdata. Paul Scholten dalam bukunya Brookings ada 5 jenis asas umum yang universal. Semua ya universal ya. Dalam hukum, setiap aturan hukum mengandung asas kebebasan. Cara memaknainya gitu ya. Dalam setiap universal kan semuanya, berlaku untuk semuanya. Dalam setiap peraturan, dalam setiap jurisprudensi, cara bacanya gitu. Dalam setiap peraturan, dalam setiap regulasi, dalam setiap jurisprudensi harus mengandung asas kebebasan. Harus mengandung asas cita kasih, harus mengandung asas keadilan, kepatuhan, pemisahan hak baik dan buruk. Itu ya cara bacanya. Nah, dalam asas kebebasan ini yang diidealkan oleh para individu. Pada dasarnya individu menginginkan adanya kebebasan, menginginkan lepas dari belenggu-belenggu yang membatasi kebebasan ekspresi, kebebasan pendapat, kebebasan ini fungsinya itu ke arah liberty, mengarah ke sana secara individu. Tapi secara komunal ini secara kemasyarakatan mengandung cinta kasih antar sesama. Ini sifatnya di situ ada proteksi, di situ ada rasa sayang, di situ ada upaya saling melindungi satu sama lain. Inilah fungsi pelindungan, fungsi komunal dalam kehidupan individu manusia. Jadi antara kebebasan dan cinta kasih ini sangat diperlukan. Kita tidak bisa hanya mengidealkan kebebasan saja, tapi jauh dari komunitas kita, jauh dari masyarakat kita. Apalagi komunitas yang terkecil adalah keluarga. Di mana individu bisa bebas lepas, tapi kehilangan jati dirinya karena dia kehilangan lepas dari keluarga sebagai pembentuk identitas dirinya.